Oke, halo semuanya. Sekarang kita lagi di acaranya IMX di ICE ya. Cari parkir di sini ternyata lumayan susah. Tapi sebelum ke hall utama, kita ke parkiran dulu. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian pasti paham juga ya, kalau di acara mobil, kadang-kadang yang di parkiran nggak kalah keren daripada di acara utamanya. Nih, di parkiran IMX ada Toyota Celica. Ini Celica terakhir ya. Tapi nggak tahu ini spek Jepang atau Australia. Tapi relatif standar kecuali peleknya. Manis ya? Kalau yang ini kayaknya komunitas Toyota Soluna lagi ngumpul. Ini ada Jazz nyempil kali ya, tapi sampingnya Soluna, 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 dan Soluna lagi. Nyempil Innova, ada Soluna lagi tuh. Jalan lagi. Nah, ada Corolla Twin Cam. Kayaknya punya Mas Adika Z ya. Ini ada Mitsubishi Pajero yang short wheelbase ya, yang 3 pintu juga. Pajero beneran, bukan Pajero Sport. Zaman-zaman Mitsubishi masih akrab sama Jackie Chan nih. Ada Vios Gen 2 diceperin pakai apa namanya, roof rack, terus bannya sebenarnya nggak tipis, tapi kalau dilihat tuh peleknya juga kayaknya nggak beda jauh ya sama ukuran standarnya. Dan tepat di dekat Vios itu ada Toyota Corolla DX, cakep nih. Tapi kalau ngelihat mobil kayak gini, kayak gue tahu ini punya siapa. Tapi ya udahlah. Nah, mobilnya wrapping pakai stiker ala karat ya. Nah, di sini juga lagi banyak Honda yang parkir nih. Civic FD semua, terus, wih, Terios pakai ban kembang tahu ala offroad, keren. Ada espresso, ini espresso standar sih. Di sini juga lagi banyak nih Honda yang ngumpul dan parkirnya udah kayak ini ya, emang lagi car show beneran. Ada Civic Type R, FK, FN2, sorry, kok FK. Estilo, itu ada NSX sama 2 Civic EK. Sorry, yang ini Estilo, yang itu EK, yang ini NSX. Type R Euro atau kode chasisnya FN2. Ada Honda HR-V yang modifikasinya gue suka. Kenapa? Karena dia pakai big brake kit alias BBK di bagian depan. Mungkin si HR-V ini nggak ada peningkatan performa atau apa, tapi gue seneng aja gitu ngeliat bagian roda tuh penuh. Jadi entah pakai pelek bagus, ban bagus, sama pelek lagi rem gede, itu kayak melengkapi tampilan roda suatu mobil. Keren ya kalau ngeliat pelek gede, ban tipis, terus dipenuhi sama rem yang gede kayak gitu. Ya, ini kita baru masuk area IMX ya, dan ini di samping pintu masuk yang samping kanannya ini ada Chevrolet Deluxe ya kayaknya, gue nggak terlalu hafal sih. Terus pas di sebelahnya ini ada koleksi dari Prabus semua nih, ada Nissan R33 Skyline ya. Sebelahnya ada RX-7, ini jalan-jalan gue ngeliat RX-7 warna kayak pink begini ya. Nah, itu sebelahnya yang warna silver itu Toyota Celica. Ini kayaknya pertama kali Celica pisah nama sama Supra ya, kan dulu kan Toyota Celica Supra kan, tapi setelah beberapa lama nama Celica sama Supra itu dipisah jadi Toyota Supra sama Toyota Celica. Ini keren ya, Japanese retro kayak begini, klasik. Masih di dekat mobil-mobil tadi, ini ada Ford GT40 ya, dan kalau misalnya kalian suka scroll sosmed, kalian tahu ini punya siapa, jadi gue nggak perlu sebut lagi. Dan ini dibuat semirip mungkin sama yang aslinya yang ikut balapan lemang, tapi ternyata kalau ngelihat aslinya itu GT40 itu kecil ya, kirain gede loh. Nah, sebelahnya ada si 200 SX, ini dari Stance Lab. Mereka banyak jual kit-kit kayak coilover gitu-gitu, ada buat macam-macam mobil. Kalau Stance Lab tuh ya, mereknya ISX ya kalau nggak salah. Nah, sebelahnya ada Mark X, warna merah pakai muka Mark X facelift yang ini udah prakteknya banyak banget sih di Indonesia, soalnya Mark X yang facelift yang lampunya kayak gini sekarang nih, soalnya nggak masuk sini. Jadi banyak yang beli kit faceliftnya, lampu depan belakang gitu-gitu. Nah, ini ada Holden apa ya? Torana apa? Nggak tahu deh. Nggak tahu. Tapi gayanya bener-bener mobil drag ya. Ini ada blowernya di atas. Pokoknya yang buat apa namanya, masukin udara lebih gitu ya, biar tenaga mesinnya lebih gede. Ini kayaknya stylenya atau gayanya drag ya. Ini lihat peleknya, model-model ban kecil, ban tebel, pelek kecil gitu-gitu. Oh, pelek Traeger. Wah, ini brand yang terkenal nih. Dan lihat ban belakangnya itu lebih lebar ya daripada ban depan, dan dia pakai knalpot samping. Nah, sebelahnya ini adalah mobil balap JJ ya, JJ Logi. Yang aslinya ini kalau misalnya kalian belum tahu, ini aslinya Lexus cuma di convert jadi Toyota Land Cruiser. Agak unik ya, biasanya orang mah kebalikannya, jadi Toyota jadi Lexus, ini Lexus malah jadi Toyota, Lexus LX jadi Toyota. Gagah ya. Cuma biasanya kalau JJ majang mobil kan biasanya suka kotor-kotor lumpur, yang ini tumben bersih.
Nah, kalau misalnya motor-motoran, ini ada Honda CBR 1000 RR Fireblade. Ini di bootnya generasi otomotif 90s atau GO 90 90s Team Upgrade tulisannya ya. Fireblade dulu tuh ini khas motor zaman dulu sih, jadi lampunya bulat-bulat dengan livery. Ini livery khas Honda banget ya, maksudnya warna dasar putih dikasih corak biru merah gitu-gitu. Liverynya HRC kalau nggak salah, Honda Racing tuh. Mereka juga jualan aparel topi kayak gitu ya, plus sama kaos Honda Fireblade. Nah, sebelahnya ini ada brand yang udah cukup legendaris ya, ZC Distromotive, ZC Om Chris Zibek. Terus ada ini Honda Motocompo. Jadi ini dulu motor kita bisa dapat kalau misalnya kita beli Honda City Turbo yang bentuknya masih hatchback ya. Ini udah termasuk dalam paket pembeliannya. Jadi konsepnya adalah dulu tuh mobilnya taruh parkir di mana gitu, di luar, bisa di mall gitu, luar kota. Nah, kita jalan-jalan dalam kotanya pakai si Motocompo ini. Dan ini motor bener bisa dilipat dan masuk ke bagasinya si Honda City itu. Jadi motor ini udah collector's item banget. Dan kalau misalnya di era modern kan udah nggak mungkin ya kita beli mobil buat motor. Tapi Honda bikin baru lagi namanya Moto Compacto. Itu mungkin bukan motor ya, bisa dibilang skuter juga bukan, sepeda listrik juga bukan ya. Pokoknya yang pernah ada di Gias 2024 kemarin lah, itu Moto Compacto kira-kira ya kayak begini konsepnya. Oke, yang namanya IMX pasti banyak banget ya mobil-mobil sport atau mobil-mobil JDM gitulah yang dimodif-modif kayak gini. Tapi mungkin kalau di cover semuanya agak kepanjangan kayak, jadi gue cover yang menurut gue pengen gue lihat aja. Misalnya kayak Evo, ini Evo 8, Evo 9 nih. Kayaknya sih Evo 9 ya. Kayaknya, kan gue nggak tahu ya. Tapi kalau ngeliat bumper, ya bumpernya udah diganti pakai Varis, nggak tahu deh. Tapi kenapa gua highlight ini? Soalnya kan seinget gua kalau Evo kan ini pilar kacanya kan hitam ya, kayak hitam Dove gitu, entah stiker atau apa. Tapi ini di cat body kayak sedia sih jatuhnya. Tapi baik lagi, mungkin juga ini Evo beneran kan? Pasti Evo beneran lah. Kayaknya beneran sih. Nah, itu di belakang itu ada NSX yang ini tahun lalu juga ikut ya, pakai liverynya Advan, khas banget, merah hitamnya. Ada GTR segala macam, GTR-nya 2. Nah, ini yang GTR yang satu lagi platnya lucu nih, R35 top, R35 top, R35 Fortuner. Ini apa namanya, airbrush di balik kapasnya sih keren ya. Ini apa ya, Minotaur ya kalau nggak salah inget ya, yang apa manusia banteng itu. Dan ini penampilan mesinnya, dan ini turbo kinclong amat ya. Dan kalau boleh jujur, gue demen banget modif wire tuck kayak gini. Jadi kabel-kabelnya tuh diumpetin semua. Jadi di sini tuh pure mesin turbo gitu-gitu aja, radiator gitu-gitu. Karena kelihatannya enak, bersih. Cuma kendalanya, jadi kalau misalnya ada apa-apa yang berhubungan sama kabel ya jadi ribet. Coba balik lagi, itu emang konsekuensinya yang dibayar kalau pengen penampilan bersih ala modifikasi wire tuck. Dan namanya juga ada wire tuck ya, wire kan kabel, tuck itu kayak diumpetin atau diselipin gitu. Nah, makanya nama aliran kayak gitu wire tuck, aliran modif ruang mesin jadi rapi kayak gini. Nah, sebelahnya ada Honda Estilo, ini pakai supercharger. Gile, supercharger dong. Soalnya biasanya yang main Estilo kan ya pastilah pakai mesin NA ya, entah mungkin swap B16, B18, K20, K24 gitu-gitu. Ini pakai supercharger. Ini niat sih. Nah, kalau di sini dari main cave ini ada Toyota Supra yang udah mereka full restore jadi sestandar mungkin. Supra atau mungkin hampir semua mobil ya, mau standar oke, mau modif oke, tinggal kita suka yang mana aja. Coba balik lagi, karena gue udah sering ngeliat Supra dimodifikasi, ngeliat standar itu tuh kayak seger gitu. Nah, sebelahnya ada juga Nissan Z34 di bootnya Saber Industries ya. Ini ada Lancer Evo 9 ya kalau nggak salah, lagi-lagi gue suka susah bedain antara 8 sama 9. Ini yang sempat dikirim ke Jepang buat di pameran apa ya, Osaka Automesse ya kalau nggak salah. Pokoknya kalau yang inget boleh komen aja, karena nggak selamanya gue inget event-event apa aja yang kejadian selama ini. Jadi bayangin ya, ini mobil di Jepang, dari Jepang ke Indonesia, terus balik lagi ke Jepang buat pamerin karyanya Saber Industry. Dan gue suka permainan detail batiknya ya, itu ada di kap mesin, detail batik, sama ada di bodi samping, fender belakang. Kalau sekarang kita lagi ada di bootnya Max Decal. Ini mereka nge-unveil bahan stiker yang ditempel di Nissan R34 ini. Jadi kenapa jadinya kayak begini? Jadi kalau kata orang Max Decal, mereka mau showcase stiker dengan teknologi airbrush digital. Nah, itu printer buat stikernya ya dipasang di mobil ini. Makanya mereka gandeng Tommy Airbrush nih.
Mereka ganti Tommy yang dari dulu udah terkenal sama mainan airbrushnya, dan mereka buktiin kalau stiker ini tuh bisa buat media airbrush digital. Makanya konsepnya kayak gini, kayak apa, bukan mobil ya, modif jadul gitu, modif tahun 2000-an, 90-an kayak gitu. Dan kalau misalnya dengar dari beberapa testimoni orang Max Decals, katanya L34 ini pakai engine full build dari Tomei. Nggak tahu karena kita nggak bisa lihat mesinnya, tapi ya wes lah. Dan salah satu keunikan dari Skyline yang satu ini adalah dia pakai lampu RGB dong. Udah kayak apa, Innova, Fortuner atau Pajero yang modif cumi-cumi darat, atau mungkin kayak Stargazer juga pakai lampu RGB di depan. Dan nggak cuma di depan ya, belakang juga. Tapi menurut gue yang belakang itu malah lebih menarik. Kenapa? Lihat, dia pakai efek depth gitu. Jadi gara-gara ada cermin di bagian dalam, jadi kayak lampunya tuh terus gitu sampai dalam. Tuh lihat, ya keren sih asli. Nah, di sebelahnya Max Decals ini ada body kit Koga untuk Hyundai Ioniq 5. Waktu di IMX yang sebelumnya, yang tahun lalu, sebenarnya ini cukup apa ya, bikin heboh. Soalnya nggak ada yang nyangka mau bikin Hyundai Ioniq 5 sebuah body kit lengkap ya. Depan, samping, belakang white body kit, spoiler belakang kayak gitu. Nggak ada yang nyangka siapa mau modif Hyundai Ioniq 5. Ya tapi kalau boleh jujur hasilnya keren sih, dan bahkan si Koga body kit ini yang tampil di IMX tahun lalu ini sampai diliput sama media Australia, dan gue inget tuh judulnya kayak Enthusiasm and Electric Can Coexist atau apa gitu. Pokoknya gitulah. Dan gue dikasih tahu, jadi salah satu modifikasinya adalah kan kalau Ioniq 5 yang biasa kan pixelnya cuma 4, ini jadi 5 biar mereka bisa mainin grafik-grafik atau mungkin kasih tulisan-tulisan kayak begitu. Nah kan tulisan Ioniq 5-nya kan hilang kan, makanya ini semua diganti, dan karena itu lumayan susah buat bikin kayak begitu. Ini spoilernya kayak mobil ini ya, WRC, kayak Yaris WRC, terus Hyundai i20 WRC, i20 atau i10 gitu lupa, sama Ford Puma. Ini lampu depan juga jadi RGB. Sebenarnya lampu RGB bukan selera gue, tapi ya udahlah ya. Nah, terus di depan Hyundai Ioniq 5 tadi ini ada Corvette ya. Liverynya Amerika banget ya, merah, biru, ada bintang-bintangnya. Terus ada ini Mitsubishi Magnum. Magnum itu galan tapi wagon. Nah, terus ini ada mobil yang menang penghargaan Hot Wheels ya kalau gua nggak salah. Tapi ini emang salah satu mobil yang layak diapresiasi setinggi itu. Gak pernah gue lihat VW jadi kayak begini. Nah, di sini ada Toyota Dyna yang dipakein mukanya FJ. Gile. Gak nyangka ternyata bisa cocok juga sih. Ada winch, ada bull bar. Mungkin bukan bull bar, kayak bumper depan aja gitu. Banyak, anjir. Ini Dyna loh, ini Dyna. Lihat, kaca belakangnya aja, kaca belakang Toyota FJ40. Ini knalpotnya knalpot samping. Ada intercooler astaga. Oh, dia tuh baknya motorized ya. Ini kalau misalnya dari pendapat gue ya, ini malah mirip Mercedes-Benz Unimog loh. Beuh, keren banget. Oh, ini buat laci-laci segala macem. Gile. Dyna jadi begini. Yang ini ada Chevrolet S10 ya. Ini waktu ada car meet di sekitaran Cibis, kalau nggak salah Seravan ya. Ini cukup viral, kenapa? Karena nggak ada yang nyangka kalau ada si S10 ini di Indonesia. Padahal kayaknya nggak pernah dijual deh. Dan dia ini single cab ya, jadi bukannya double cabin segala macam. Jangkung banget. Nah, di sini bagiannya garasi titipan ya, mereka bawa banyak Toyota. Ini ada Levin, ada MR2, ini ada Trueno Coupe, sama ada Trueno juga, i86 yang Coupe juga. Ya, ternyata ini yang pasti pakai mesin 4 AGE yang apa? Sama juga yang dipakai kayak di Trueno dan Corolla Twin Cam GTI. Nah, ternyata ini air intake cuma beneran air intake doang, jadi nggak ada turbo, nggak ada apa-apa segala macam, dia masih NA. Dan karena ini mid engine, belakangnya tetap bagasi ya, dan depannya itu kosong, nggak ada mesinnya maksudnya ya. Nah, yang ini mobil-mobil buat challenge kali ini. Jadi yang ini punya Mas Fitra, dia pakai Nissan Silvia S14, modifnya ala-ala pakai livery RSR. Nah, ini Mitsubishi GTO atau 3000 GT punyanya Omobi. Omobi ya, karakternya tuh selalu ada Mobis. Singin gue Mobis tuh Hyundai deh, Hyundai Mobis, tapi ya udahlah ya. Ini livery ala-ala filmnya Jackie Chan kali ya, Thunderbolt. Nah, itu Supra yang digarap sama Ridwan. Ini ala-ala ini ya, liverynya ala HKS. Jadi kalau waktu gue di Amerika ngelihat
Skyline, terus Corolla, gear Corolla pakai livery kayak gini ya, emang liverynya HKS tuh khas kayak gini. Tapi ini nggak ada part HKS ya kayaknya. Kayaknya. Ini ada Honda S660, tapi bukan sembarang S660, ini yang Modulo X. Jadi ingat yang pernah gue bawa di Batam. Mobil kecil yang sangat imut. Terus ada Honda Prelude. Prelude terakhir sebelum discontinue, tapi nanti Honda bikin Prelude lagi, tapi pakai mesin hybrid. Ya udahlah ya. Ada Fairlady Z 350Z, NSX warna hitam. Dan ini Subaru Impreza WRX STI. Ini kalau misalnya nggak tahu, ini kan dalam ruangan ya. Ini apa pakai warna standarnya sih World Rally Blue atau diganti warna? Tapi cakep sih. Asli. Karena ini Subaru warna biru tuh selalu gue bilang Subaru warna biru udah paling benar. Terus ini ada RX-7-nya Garage One, dan buat yang belum tahu ini RX-7 yang satu ini dia pakai mesin 4 rotor ya. Jadi kan kalau RX-7 standarnya pakai 2 rotor. Nah, ini udah swap engine jadi 4 rotor. Tapi baik lagi gue nggak tahu pasti apakah ini mesin 13B ditempel atau mesin 26B beneran. Tapi apapun itu yang penting dia 4 rotor. Suaranya sih pasti ya, rotary itu ya. Nah, yang ini ada Civic Vario tapi dia coupe ya. Sebenarnya bisa ya Vario yang 4 pintu dikupein, tapi yang ada di sini dikupein. Cuma susah. Kenapa? Karena oke, kita harus manjangin pintu dan ternyata kaca samping belakang tuh beda total. Sini sampai pilar C-nya pun beda total. Jadi kalau misalnya pengen bikin Vario jadi coupe, itu susahnya minta ampun. Jadi ya kalau misalnya kalian cukup gila untuk bikin Vario 4 pintu jadi 2 pintu sih ya silahkan. Tapi nggak rekomen karena susah. Nah kalau ini garapannya Gofar Hilman semua. Jadi ini ada Karimun dibikin jadi 2 pintu, pakai peleknya pasti TBW ya. Tuh ada aerodis di depannya dan ada roof rack buat nyangkutin sepeda, roof box segala macam, bahkan ada tangganya. Berasa mobil buat camping beneran ya. Platnya lucu ya. Wagon R. Sampingnya ada Grand Max yang lagi-lagi seperti gue bilang, ini udah dimodif GH style dengan warna yang beda, kuning, orange, merah, dan biru kehijauan. Ini lampu belakangnya diganti ya. Keren juga. Nah, tuh orangnya tuh si Gofar tuh. Nah ini kaca belakang samping tuh kayak di pesawat atau perahu kali ya. Sorry, kapal laut. Lagi sih kasih kayak gini. Dan lihat kaca belakang jadi split tailgate. Kayak si mini, apa namanya, Mini Cooper Clubman. Apakah berguna? Enggak, cuma keren aja sih. Ini di bootnya Garage Drift ya. Ini ada Silvia sama sekaliannya di Maziko nih. Di sebelah sini ada BMW E36 yang udah di-convert jadi 2 pintu. Hasilnya E36 biasa, 4 pintu cuma diubah jadi coupe. Ya, sekarang kita di lapaknya di Touch Pro dan ini ada body shell dari Porsche 911. Ini mereka lagi restorasi, awalnya dapat kondisi bahan, tapi sekarang udah jauh lebih proper, jauh lebih bagus. Dan ini kita dikasih lihat mereka tuh restore sampai kolong-kolongnya, sampai lantai-lantainya. Ini bakal di restore, kasih interior yang sama kayak aslinya, mesin juga di refresh. Dan ini dia mesinnya ya, mesin flat khas Porsche 911, dan ini masih pakai pendingin udara alias air cool. Dan selain Porsche di sini juga ada Mercedes yang udah selesai mereka restore dan hasilnya tuh ciami. Kalau di mobil-mobil zaman sekarang kayaknya nih jatuhnya long wheelbase kali ya. Lihat pintu belakangnya panjang banget. Nah kalau ini koleksi mobil dari W2R atau W2R Cartec. Ini ada Porsche 911 Carrera, ada Abarth, ada juga Maserati Gran Turismo. Ini mungkin Abarth 695 ya, kayaknya ya. Tadinya gue sebenarnya kurang tertarik buat bahas mobil yang satu ini karena gue pikir ya Corolla Levin lah, keren tapi ya Levin gitu. Tapi ternyata, oh gue sangat salah. Ternyata ini bukan Levin dong. Ternyata ini Daihatsu Charman. Sedannya Daihatsu di-convert jadi Corolla Levin. Kurang niat apa coba. Bahkan mesinnya pun pakai mesin 4 AG. 4 AGE dong. Niat parah, lampu Levin, fender, kaca-kaca Levin. Ini nggak kelihatan sisa-sisa Charmannya asli. Tadi gue pikir nama Black Unlimited ini cuma salah satu candaan doang. Karena kan nggak ada varian Black Unlimited buat Corolla Levin atau Trueno ya. Ternyata mobil-mobilnya jadi bercandaan. Maksudnya bercanda
Ngapain Charman jadi Levin? Tapi keren sih, asli keren. Nah, kalau yang ini Honda Civic Type R FL5 yang udah dimodif sama Davin Elika dari Elika Automotive Performance. Kalau pengen tahu lebih lengkap, ada di channel YouTube-nya Elika Automotive Performance ya. Katanya sih dikasih nama EP400 dan dia udah pakai stage 3. Lanjut lagi, di sini ada Nissan Scania R34 yang pakai bodykit LBWK Super Silhouette. Tapi kalau di Jepang kan warnanya merah hitam ya. Kalau yang di sini ini pakai carbon fiber dan kombinasi warna hitam. Sangar ya. Nah, selain si R34 ini ada juga Nissan Z baru yang pakai bodykit Liberty Walk alias LBWK. Katanya sih ini Nissan Z pertama yang pakai bodykit LBWK alias Liberty Walk di Indonesia. Gue suka banget sih sama Z generasi ini yang pakai mesin V6 twin turbo. Lanjut lagi ke bootnya RHD Garage. Di sini mereka lagi bikin sebuah E30 menjadi sebuah M3. Mereka udah demonstrasiin gimana mereka bikin plat-platnya tuh lempeng, fittingnya itu pas. Bahkan mereka pakai kaca-kaca ini VIN number alias ini kaca M3 asli yang ditempelin ke E30 ini. Prosesnya sih katanya lumayan lama ya. Bahkan mereka tadinya pengen pakai tangki fuel cell, tapi karena beberapa alasan akhirnya mereka pakai tangki bensin biasa. Ini mobil mesinnya udah kepasang tapi belum ada knalpot, jadi kalau dinyalain itu berisik banget. Alhasil pas dimasukin ke area IMX itu mau nggak mau didorong biar nggak gandeng. Tapi ini kalau udah jadi sih keren banget sih. Ada yang mau bikin kayak gini juga? Sekarang ketemu sama Mas Alif Brata. Apa kabar Mas? Wah, akhirnya masuk di sini. Baik, alhamdulillah Mas Il. Baik. Jadi cerita dong, kan ini namanya siapa? Rebecca ya? Iya, namanya Rebecca. Kenapa kasih nama Rebecca? Karena terinspirasi dari film series Waikiki. Series Welcome apa? to Waikiki. Oh, nama Waikiki. seriesnya di Korea, di Netflix tuh. Nah, kenapa melihat itu? Karena menurut saya mobilnya itu terlalu komedi. Iya, di filmnya memang adegannya selalu komedi gitu, ditutup pintu kanan, pintu kiri kebuka, dua-duanya ditutup, di belakang kebuka, jadi lucu aja gitu. Pada saat di Indonesia saya lihat kayaknya memang ada juga. Saya cek lah, dia kan di sana Daewoo Matis ya? Daewoo Matis, ya, benar. Nah ini kalau di Indonesia ada juga Chevrolet Spark, itu dia 800 cc. Jadilah seperti ini deh, gitu. Iya. Tapi tampilannya sekarang sudah, wow, saya aja takut bawa mobilnya. Iya, jadi Rebecca sekarang udah kembali ke kondisi paling prima ya. Paling prima. Jadi biar bisa prima, biar bisa sehat lagi kayak gini, diapain aja Mas? Jadi, yang ingat aja. Yang ingat aja pastinya dicat ulang. Iya, dicat ulang. Dikerok semua. Iya. Dempulan-dempulannya dikerok. Habis itu dicat lah. Catnya pastikan dicat di wet gloss. Ya. Mantap. Di situ interior pastinya. Interior boleh kita lihat? Interior boleh. Ayo. Tipis-tipis saja lah. Wow. Sangat Eropa sekali ketika kita masuk. Bantingannya sangat dewasa. Sangat dewasa sekali, futuristik. Masa Citra maaf. Masa Citra ya. Maaf. Sini soft touch juga. Nah, itu dia. Kita masih bisa menaruh koin di sini dan sayangnya tidak bisa menaruh botol di dalam sini. Karena kecil. Enggak kecil. Ini interiornya. Terima kasih Om Ferrari Cibubur. Iya. Om Ferry. Tuh. Semua kan Abang Gofar sih diajakinnya. Iya. Di supportnya banyak gitu. Iya, makasih banget sih sama dia. Terima kasih banyak. Dan ini joknya dilapis ulang, diempukin lagi ya. Empukin lagi. Makanya saya kalau bawa ini agak takut soalnya duduk tiba-tiba tidur. Terlalu nyaman, nyaman. Dan ini beneran dibawa ya? Ini mobil harian. Mobil harian. Ini dia mobil harian. Di belakang kalau kita lihat juga untuk di baris penumpang. Nah, set. Tuh. Saya tingginya 177, legroom lega. Atau yang paling saya ingat begini nih. Apa? Habis nemu duit di cucian. Oh, mohon maaf. Mohon maaf. Beli ini aja. Ada bagus banget itu opening yang sangat nempel di kepala. Oke. Mohon maaf itu random sumpah. Terus kaca film baru juga. Film dan udah diganti juga lampunya. Bang Gofar kaca film dari Vikul. Tuh dulunya ini banyak petir-petirnya. Sama embun juga ya kalau nggak salah. Iya betul, embun. Sama embunnya. Nah sekarang udah two-tone dulu stiker, sekarang udah cat asli. Udah itu aja sih. Iya, velgnya. Sama peleknya masih bawaan kaleng ya? Iya, bawaan kaleng. Jadi velgnya ini karena standarnya itu berbeda ya. Jadi pakai velg kaleng ukurannya itu berapa ya? Intinya velg Avanza. Oke. Iya, masuk. Saya nggak tahu ukurannya berapa. Jadi misalnya buat tetangga nih yang penasaran kok wajahnya tiba-tiba hilang, coba cek ini kali. Aneh banget.
bener lagi, bener. Banyak tiba-tiba hilang gitu tuh. Enggak, soalnya tapi kalau di di Iya. otomotif ada Iya. pelek kayak gini, modelnya namanya mereknya sih Moon Ice. Moon Ice, benar. Saya juga terinspirasinya dari beliau. Karena beliau, Deki. ini, jujur saya terinspirasinya, Enggak. jujur terinspirasi Moon Ice ini karena Iya. beliau dulu pernah punya VW merah dengan velg kayak gini. Kalau nggak salah udah dijual. Karena beliau memang beli mobil jual lagi, orang kaya lah ya. Lu mah Dek. Benar-benar itu keren banget. Udah dijual kan itu ya, Pak? Udah makanya tuh. Pakai istri cuman nggak cocok. Cocok ya. Jual aja lah. Jual aja. Enggak, dipakai nggak cocok tapi dilepas karena harganya cocok. Ah, Dasar. iya, betul. Dasar Anda ya. Kalau cocok harga, walaupun sayang, ya sudah lah ya. Udah gimana? Kata istri, oke. Enggak. Jadi Deki adalah contoh suami yang sayang istri. Sayang istri, benar. Suami yang sayang istri terbaik. ini. Persenannya gede soalnya. Suami idaman memang, suami idaman dia. Itu salah satunya pernah lihat mobilnya beliau Iya. juga. Jarang lah. Siap. Spoiler masih bawaan, gokil spoiler. Ya bener, spoiler bener. Iya, Iya bener. bener kan spoiler. Ya. Ini roof rack Betul, masih standar. masih standar, roof rack masih standar. Lalu di sini kita ada knalpot juga. Kayaknya sudah tambahan ini keluarnya dikit. Ini kalau digeber bunyinya ember nggak? Iya, ber. Terus ada logo Spark. Udah, itu aja. Sip, Iya, mantap. tapi satu lagi. Oh, maaf. Oh iya, ayo. Panik saya, panik. Kita yang buka, sorry ya. Iya. Iya. Nah, walaupun semua tampilannya bagus, tapi yang saya pertahankan dari mobil ini, kenangannya tidak pernah lepas adalah ini. Masih selalu ada, karena saya harus tetap kenang di hati saya. Ini saya belum ganti, Bang. Banyak yang komen, sayang banget catnya udah bagus, ini nggak diganti. Saya nggak bakalan ganti, maaf banget, karena ini selalu tetap kocak menurut saya. Momen kocak ya. Momen kocak aja, itu sih. Udah, selebihnya udah rapi banget tuh. Terima kasih banyak. Sip, mantap. Thank you banyak Mas Arif. Sama-sama Mas Il, terima kasih banyak. Ya, jadi itu dia IMX tahun ini ya. Dapat souvenir lumayan, topi LBWK. Oke, jadi sekarang kita langsung pulang aja. Thank you udah nonton, jangan lupa komentar, jempol, dan subscribe.